Selama hari Minggu yang penuh dengan rahmat Allah. Semoga kasih dan damai sejahtera Allah Bapa bersama saudara sekalian. Coba bayangkan saudara sekalian adalah seorang guru. Para murid sedang ujian. Ada seorang anak yang menulis jawabannya dengan tekun dan mengumpulkannya. Namun setelah dilihat-lihat jawaban yang ditulisnya tidak sesuai dengan pertanyaan ujian. Berapa nilai yang saudara berikan kepadanya? Saudara sekalian tidak bisa memberikan nilai yang bagus kepadanya karena jawaban yang ditulisnya tidak sesuai pertanyaannya. Bisa jadi kita tidak bisa memberikan nilai sama sekali kepadanya. Firman Tuhan hari ini menyuruh kita untuk mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana. Kita juga diminta untuk mengerti kehendak Tuhan. Hidup kita seperti jawaban atas pertanyaan yang Tuhan berikan. Jawabannya harus benar sesuai pertanyaannya. Perintah untuk mempergunakan waktu secara bijaksana bukan sekadar disuruh melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh saja. Kita mampu melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh atau efektif. Namun kita membuang-buang waktu kalau ternyata hal tersebut tidak perlu kita lakukan atau melakukan hal yang tidak boleh kita lakukan. Firman ini menyuruh kita untuk memilih hal-hal apa saja yang harus kita lakukan. Kita harus memahami pertanyaan yang diberikan Tuhan kalau ingin memilih hal-hal yang tepat yang harus kita kerjakan. Kita harus mengerti apa kehendak Tuhan. Sesungguhnya kehendak Allah tertulis jelas di dalam Alkitab. Saling mengasihi, berdoa, melayani, menyebarkan firman Tuhan, dan lain-lain. Saudara sekalian sudah tahu betul. Namun ada perbedaan antara mengetahui dan melakukannya, bukan? Kita memerlukan kemampuan yang sesuai untuk melakukan hal yang telah kita ketahui. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan untuk melakukan pekerjaannya. Roh Kudus harus bersama dengan kita. Kita harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Zaman dulu ada orang yang bernama Simson di Israel. Dia adalah orang yang sangat kuat. Negeri-negeri di sekitar Israel merasa kesulitan karena dirinya. Namun orang kuat Simson pun kehilangan kekuatannya. Mengapa demikian? Dia begitu karena seorang wanita. Ada seorang wanita dari negeri lain yang kayanya disukai oleh Simson. Melalui wanita itu, negeri-negeri tetangga membuat Simson menjadi lemah. Simson menjadi mabuk akan wanita itu. Sama halnya dengan setan. Dia tahu betul hal apa yang disukai oleh kita. Setan tahu apa yang membuat kita mudah goyah dan dengan apa kita dapat digoda. Kemudian dia menggunakan hal tersebut untuk memabukkan kita. Dia membuat hati kita dipenuhi oleh hal tersebut. Sepertinya salah satu jemaat di Efesus orang yang suka mabuk karena alkohol. Hal apa yang membuat saudara mabuk? Setan tidak mengabaikan saudara. Setan mendekati kita dengan penuh strategi dan hati-hati. Dia tahu betul betapa kuatnya kita saat berada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, setan menggunakan berbagai cara untuk menarik perhatian dan membuat kita terlena akannya. Penuhilah diri kita dengan Roh Kudus. Hati kita akan penuh dengan Roh Kudus kalau kita selalu dekat dengan Tuhan. Berdoa mintalah Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus kalau kita tidak mengetahui apakah diri kita sudah penuh dengan Roh Kudus atau belum. Namun Tuhan Yesus berkata seperti ini di Matius 9 ayat 17. Begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua, karena jika demikian kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur.
tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpeliharalah kedua-duanya. Kantung kulit yang lama harus dibuang. Bagaimana kita bisa membuang kantong kulit yang lama? Kita bisa membuangnya dengan salib. Dibuang bersamaan dengan kematian Yesus di kayu salib. Orang yang percaya kepada Yesus adalah orang-orang yang membuang kantung lamanya dan menambahkan kantung baru. Dengan apa kita memenuhi kantung itu? Kita harus memenuhi kantung baru itu dengan anggur baru. Penuhilah dengan Roh Kudus. Carilah Roh Kudus. Allah akan mengirimkan Roh Kudus kepada saudara sekalian. Allah telah berjanji kepada kita. Kita harus memenuhi kantung kita dengan Roh Kudus, bukan diisi dengan pemikiran, nilai, dan keinginan zaman ini. Kata kepenuhan berhubungan erat dengan Bait Allah. Hadirat Tuhan memenuhi Bait Allah pada zaman Israel kuno. Selain itu, kepenuhan berhubungan dengan tugas khusus. Sekarang ini orang Kristen adalah Bait Allah. Ada hal yang harus kita kerjakan kalau kita kepenuhan Roh Kudus. Muncul 3 macam hal pada bacaan kita hari ini. Tentu saja ada hal lain yang harus kita kerjakan selain 3 hal ini. Namun mari kita mulai dengan 3 hal ini terlebih dahulu. Pertama, memuji Allah. Coba pujilah Allah bagi orang-orang yang kesulitan berdoa. Kalau saya lihat banyak orang Indonesia yang memiliki talenta dalam bermusik. Kemampuan bermusik zaman Indonesia kita lebih baik daripada divisi lain. Sembahlah Tuhan dengan segenap hati. Dengan begitu saudara akan mendapatkan kekuatan baru. Kedua, ucapkanlah syukur kepada Tuhan. Selalu mengucap syukur. Pasti ada saatnya kita sulit mengucap syukur. Walaupun demikian pasti ada hal yang bisa kita syukuri. Ketiga, takut akan Kristus dan saling melayani. Kita harus menaati perintah baru yang diberikan Yesus kalau kita mengakui otoritas Yesus, yaitu saling mengasihi sesama. Kita bisa saling mengasihi kalau selalu mengingat apa saja yang telah Yesus lakukan bagi kita. Sekarang ini Allah juga memanggil kita. Olah yang bisa dipakai Allah dengan mulia dan luar biasa adalah saudara sekalian. Saya memberkati saudara dipenuhi Roh Kudus agar mampu melakukan hal ini. Amin. Mari berdoa. Allah Bapa di surga, kami menaikkan pujian dan ucapan syukur atas kasih dan rahmat-Mu. Berikanlah kami kekuatan agar dapat melakukan firman yang telah kami ketahui dan Engkau sampaikan kepada kami. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Kami ingin hidup kami penuh dengan pujian, ucapan syukur, dan kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.